Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam satu Tagalaya. Bersyukur bahwa saat ini Satu Tagalaya Production mulai meluncurkan program Satu Tagalaya Ministry, yaitu sebuah program yang melayani kita semua lewat sharing kebenaran firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani karya Satu Tagalaya Production, serta informasi penting dan menarik lainnya dapat menumbuhkan iman percaya kepada Allah kita yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Acara kita kali ini akan dilayani oleh Saudara Keisha Anorata Sayu, calon pendeta GKI Pamulang. Selamat menikmati, selamat diberkati. Salam Satu Tagalaya. Salam Satu Tagalaya. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang di Satu Tagalaya Ministry bersama saya Kezia Anorata Sayu, calon pendeta GKI Pamulang. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang terus Tuhan anugerahi cinta dalam keseharian kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membalas cinta Tuhan dengan kami mau semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau belajar, kami mau mengenal Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tuntun kami supaya melalui pembacaan dan perenungan firman ini, hati dan mata kami mau terbuka untuk melihat dan menyambutnya. Sehingga dalam tutur kata dan tindakan kami dalam keseharian, kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dalam Kristus Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pernahkah dalam kehidupan kita, ketika kita melayani, kita justru merasa lelah. Kita merasa tidak cukup. Saat kita melayani, dalam hati kita ada pertanyaan, kenapa ya terasa kosong? Dan mungkin kita pernah di titik-titik yang kita hadir dalam pelayanan, kita memenuhi jadwal pelayanan kita gitu ya, kita bertanggung jawab, tapi bukan dengan kekuatan yang penuh, dengan sisa-sisa tenaga. Dan dalam momen itu kita kemudian meminta Allah untuk Tuhan tolong cabut pergumulan ini, supaya saya bisa semakin melayani Tuhan dengan lebih baik. Mungkin dalam perasaan yang demikian, kita memahami bahwa pelayanan itu harus lahir dalam kondisi yang kuat, yang utuh, yang cukup, bahkan yang sempurna. Seolah-olah kalau kita lemah, maka kita tidak bisa melayani. Atau justru kalau kita belum beres, maka kita harus mundur dulu dari pelayanan. Dan apakah itu menjadi sesuatu yang benar, saudara? Di sisi lain, kita sering melewatkan bahwa kita menganggap Tuhan itu hanya bekerja lewat versi terbaik kita. Logikanya seperti ini. Kita kuat, kemudian kita layak, kemudian kita melayani, dan disitulah kita dipakai Tuhan. Apakah demikian Tuhan mau kita melayani? Maka mari coba kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Alkitab. Ya Tuhan, ku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah manusia biasa, lemah dan tak berdaya, penuh dengan kekurangan dan dosa. Tapi kau buatku
setiap kekurangan dan kelemahan kami, agar kuasa-Mu yang sempurna dapat memampukan kami untuk tetap setia dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tapi Kau buatku berarti mempercayakan pelayanan ini yang sempat aku hindari, dan Kau buat diriku kembali. Dalam kelemahan Engkau memampukanku, dalam kekurangan Engkau melengkapiku, dalam segala hal Engkau menguatkanku. Kaulah Yesus, Sang Penolong hidupku. Kaulah penolong hidup. Dalam kelemahan Engkau memampukanku, dalam kekurangan Engkau melengkapiku, dalam segala hal Engkau menguatkanku. Kaulah Yesus, Sang Penolong hidupku. Kaulah Yesus, Sang Penolong hidupku. Kaulah penolong Mari kita membaca 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya saudara, dalam bacaan kita setidaknya melihat dua hal. Bagaimana Paulus melayani di tengah kelemahannya. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah duri dalam daging yang Paulus sebutkan dalam surat ini tidak dicabut oleh Allah. Dan itu rasanya menjadi sebuah hal yang baik untuk kita renungi bersama. Sebab sebanyak 3 kali Paulus memohon kepada Allah untuk mencabut kelemahan itu. Namun Allah menerima kelemahan itu. Artinya kelemahan itu tidak diabaikan, kelemahan itu tidak menjadi sesuatu yang sangat buruk. Pergumulan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa setiap manusia pasti punya kelemahan. Namun kelemahan itu tidak membuat kita menjadi tidak pantas untuk melayani. Dan yang kedua, karena kelemahan itu menjadi bagian dalam hidup kita, Allah tidak mengganti kelemahan itu menjadi kekuatan yang baru misalnya, atau menjadi sebuah hal yang spektakuler. Tetapi Allah menggunakan kelemahan itu sebagai ruang hadirnya. Allah ada di dalam kelemahan itu. Mungkin kita sering berpikir bahwa kuasa Tuhan itu ada kalau kelemahan saya menghilang atau saya menjadi spektakuler. Dan sebaliknya, ketika saya tidak spektakuler, ketika saya tidak sempurna dalam melayani, ketika saya masih punya kelemahan, maka kuasa Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Nah, pola pikir ini rasanya perlu kita perbaharui. Sebab Allah tidak menolong kita di saat lemah, tetapi Allah selalu menolong kita. Bahkan di dalam kelemahan, Allah menyatakan kuasanya. Maka pelayanan Paulus ini bisa kita lihat bahwa pelayanan Paulus tidak terjadi saat Paulus kuat, melainkan justru di tengah ketidakcukupannya, di tengah kelemahannya dan ketidakberdayaannya.
Maka saudara, kalau kita kembali dalam pengalaman kita yang tadi, mungkin masalahnya bukan kita yang terlalu lemah dalam melayani. Mungkin yang menjadi masalah adalah definisi kita dalam melayani. Kita mengira bahwa melayani itu harus memberikan diri kita sepenuhnya tanpa memiliki kelemahan. Padahal bisa jadi pelayanan itu atau melayani itu adalah memberi diri kita apa adanya dan membiarkan Tuhan bekerja di bagian di dalamnya dan di sisanya. Sebab pelayanan itu bukan tentang keluar dari kelemahan lalu memiliki kekuatan untuk melayani, tetapi melayani itu adalah ketika kita terus dapat melakukannya tanpa benar-benar merasa cukup. Sebab ketika kita berhenti atau kita tidak merasa cukup, disitulah kita sebenarnya berhenti mengendalikan diri kita. Dan kita memberi ruang bagi Allah untuk terus berkarya dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau hari ini saudara datang dalam perasaan yang lelah, yang kosong, atau mungkin ragu dengan diri sendiri, maka firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah kekuatan, bahwa kelemahan bukanlah penghalang dalam pelayanan, melainkan tempat di mana kasih Tuhan dan kasih karunia-Nya juga datang dan bekerja. Maka hari ini saya punya pertanyaan untuk kita bawa dan kita renungkan. Apakah kita bersedia melayani bahkan ketika kita merasa tidak cukup? Dan kita mau percaya kalau Tuhan tetap bekerja dalam kelemahan kita. Sebab pada akhirnya melayani bukan tentang kekuatan kita, tetapi tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis bahkan dalam kelemahan kita. Selamat melayani dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Salam satu Tagalaya. Ya Tuhan, ku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah manusia biasa, lemah dan tak berdaya, penuh dengan kekurangan dan dosa. Tapi Kau buatku berarti, mempercayakan pelayanan ini yang sempat aku hindari, dan Kau buat diriku kembali. Dalam kelemahan Engkau memampukanku, dalam kekurangan Engkau melengkapiku, dalam segala hal Engkau menguatkanku. Kaulah Yesus, Sang Penolong hidupku. Sertailah kami Tuhan, di setiap kekurangan dan kelemahan kami, agar kuasa-Mu yang sempurna dapat memampukan kami untuk tetap setia dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.